Romo Pras yang terkasih, para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Kita bukan merayakan Hari Maria naik ke surga, tapi diangkat ke surga. Siapa yang mengangkat? Tadi dalam kata pembukaan, Romo Pras sudah menyebutkan Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat Maria ke surga. Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah teladan iman kita. Kita juga tahu bahwa Bunda Maria adalah teladan kehidupan kita yang konkret. Namun pada hari Raya Maria diangkat ke surga ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan Injil yang baru saja kita dengar ini. Perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth, sepupunya. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Bunda Maria dan Elizabeth, dua orang yang mengandung secara tidak wajar. Bunda Maria mengandung karena Roh Kudus. Elizabeth mengandung karena ketaatannya, karena kesetiaannya pada perintah-perintah Tuhan. Karena itu dia diberkati walaupun umurnya sudah tua, tapi dia mengandung seorang anak laki-laki yang dinamai Yohanes. Sedangkan Bunda Maria karena kesediaannya untuk menerima kelahiran mengandung Yesus Putra Allah, maka dia lalu bergembira. Kegembiraan Maria dia mau bagikan kepada sepupunya Elizabeth. Dan ketika dia tahu bahwa sepupunya sudah mengandung juga, dia sangat bergembira dan akhirnya dikatakan bergegas dia ke sana. Mau membagikan sukacitanya sendiri dan juga bersukacita bersama Elizabeth saudarinya. Kedatangan Bunda Maria disambut oleh Elizabeth dengan luar biasa. Sampai-sampai dikatakan dalam Injil ini, anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Meski Elizabeth juga mengandung karena karya Allah, berkat Allah, tapi dia lebih merasakan bahwa berkat yang Maria terima lebih istimewa daripadanya. Mengapa istimewa? Karena Bunda Maria mengandung Sang Penyelamat. Karena itu dia memberi gelar kepada Bunda Maria, wanita yang paling diberkati. Karena itu dia memberi gelar pada Bunda Maria sebagai wanita yang paling berbahagia. Dan Elizabeth sendiri berbahagia karena ketaatannya, karena kesetiaannya pada perintah Tuhan, sehingga dia mengandung dalam usia yang tua. Romo Pras yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau ditanya mengapa mereka berdua menjadi berbahagia? Apakah karena mereka sudah lama tidak berjumpa sehingga akhirnya mereka berbahagia karena perjumpaan itu? Tidak. Mereka berbahagia karena iman mereka masing-masing. Bunda Maria karena imannya dalam ketaatannya buta, menerima begitu saja kehendak Tuhan
baginya untuk mengandung putra Allah, Yesus Sang Penyelamat itu. Itu namanya ketaatan buta. Sedangkan Elisabet, dia mengandung karena kesetiaannya, ketaatannya pada perintah Tuhan. Elisabet mengandung seorang anak pada usia tuanya, sedangkan Bunda Maria melahirkan penyelamat. Itu sesuatu yang membahagiakan kedua orang ini. Perjumpaan kedua orang yang diberi rahmat khusus oleh Allah itu pasti sesuatu yang membahagiakan. Yang paling menarik bagi saya ketika saya merenungkan ini adalah bahwa Bunda Maria, dia datang kepada sepupunya Elisabet dengan membawa dirinya, dengan membawa Yesus yang ada dalam kandungannya. Bunda Maria datang kepada Elisabet tidak membawa oleh-oleh apapun, tidak disebutkan dalam kitab suci. Tapi dia datang membawa dirinya, membawa Yesus dalam kandungannya. Itu berarti bahwa dia meluangkan waktunya. Itu berarti bahwa dia mengorbankan apa yang bisa dia berikan untuk membahagiakan sepupunya Elisabet. Bagi saya menarik perjumpaan itu. Kita bisa merenungkan perjumpaan dua orang yang dirahmati Tuhan ini. Bunda Maria tidak membawa oleh-oleh. Dia hanya membawa dirinya, waktunya, pengorbanannya dalam perjalanan dari rumahnya ke rumah Elisabet. Maka ini mungkin bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita. Perjumpaan kita semua di sini, dalam gereja ini, dalam pesta umat yang kita rayakan hari ini, dalam kerangka merayakan hari ulang tahun paroki kita. Pertanyaannya adalah, apakah perjumpaan itu membawa kebahagiaan? Secara umum mungkin Anda mengatakan, iya, membawa kebahagiaan, semua gembira. Tapi mungkin ada segelintir orang yang nesu, kecewa. Entah kecewa karena panitia, entah kecewa karena romonya dan sebagainya. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau tahu. Ada pesta umat pun enggak tahu. Sudah diumumkan juga enggak mau tahu. Kapan bisa berjumpa dengan sesama kita yang membawa kebahagiaan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria pada kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita belajar dari iman Maria yang bagi saya menarik. Bunda Maria diangkat ke surga bukan karena dia melahirkan Yesus. Bunda Maria diangkat ke surga karena dia setia. Dia menyediakan dirinya untuk terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan. Ketika menjawab, ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia bersedia menjadi bunda putra Allah. Dan semenjak itu, dia mulai melahirkan Yesus, menggendongnya, menemaninya bersama Yesus sampai penderitaannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Anda bisa membayangkan Bunda Maria
sepanjang hidupnya melihat kelakuan putranya dihina, difitnah oleh orang, apakah kita merasa bahagia? Enggak. Itu sesuatu yang tidak membuat dia bahagia. Namun Bunda Maria setia menggendong putranya sampai wafat. Dan kita bisa melihat dalam tanda lewat patung Pieta. Bunda Maria tetap memangku putranya dalam penderitaannya. Maka kita bisa mencontohi iman Maria ini. Setia dalam suka dan duka menemani Yesus. Pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita ini setia bersama Yesus atau tidak? Kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin kita tidak setia dengan Yesus. Dan akhirnya kita tidak digendong oleh Yesus untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena kita tidak setia seperti Bunda Maria. Bahkan mungkin karena kesetiaan kita, bisa jadi kita juga diangkat ke surga oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Anda menjawabnya sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua.